Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selamat siang dan selamat datang kembali buat teman-teman dan juga Ibu dosen dari teori probabilitas yakni Ibu Husnul dengan kelompok yang sama sebelumnya seperti tugas proyek matriks dan rumah vektor. Jadi kelompok kami hari ini akan mempresentasikan hasil tugas proyek dari teori probabilitas dari kelompok kami. Yang berjudul atau topiknya adalah analisis peluang jenis barang rusak pada proses penyortiran di gudang logistik. Yap, dengan metode yang ada di dalam teori probabilitas itu sendiri. Tetapi sebelum memasuki pada materi utama hari ini, izinkan kelompok kami memperkenalkan diri satu persatu. Dari saya sendiri, yakninya adalah Muhammad Rafa Ardanu dengan NIM 1020 324 00027. Kemudian nama saya Mutiara Nabila Putri Muslim dengan NIM 1020 324 00070. Nama saya Raja Fidani Anwar dengan NIM 1020 324 00089. Baik, akan kita langsung ngejelasin eh, dimulai dari pendahuluan. Nah, untuk latar belakang dari analisis ini, di dalam proses penyortiran di gudang logistik, kita pasti harus menjaga kualitas barang. Nah, menjaga kualitas barang ini sangat penting sebelum didistribusikan. Namun, kita masih sering menemukan kerusakan seperti kemasan penyok, segel terbuka, labelnya hilang, hingga kebocoran. Maka, analisis probabilitas sangat dibutuhkan untuk memahami seberapa sering kerusakan terjadi dan bagaimana kita bisa memperbaiki sistem penyortiran secara tepat. Kemudian yang kedua, untuk rumusan masalah, untuk penelitian ini tuh tujuannya untuk menjawab 4 pertanyaan utama, yaitu jenis-jenis kerusakan, kemudian peluang kejadiannya, kemudian distribusi peluang masing-masing jenis kerusakan, serta nilai rata-rata dan variansi kerusakan. Nextnya. Kemudian yang ketiga ada tujuan penelitian. Nah, untuk tujuan utama kami di sini adalah untuk mengoptimalkan penggunaan bahan kemasan, menguji metode matriks dalam distribusi, menganalisis dampak perubahan kemasan, dan yang paling penting meningkatkan kepuasan pelanggan. Kemudian untuk manfaat penelitiannya di sini eh, bermanfaat secara praktis dan akademis. Nah, secara praktisnya ini bisa membantu perusahaan mengevaluasi kerusakan dan memperbaiki sistem distribusi. Sementara secara akademis ini menjadi contoh penerapan nyata teori probabilitas dalam logistik. Kemudian kita akan next untuk membahas di bagian pembahasan. Sebelum kita memasuki kepada eksperimen yang akan kita pakai, sebelum itu kita akan menjelaskan sedikit dari apa itu teori probabilitas sebenarnya. Secara singkat, teori probabilitas itu sendiri adalah sebuah cabang dari matematika yang mempelajari kemungkinan terjadinya suatu kejadian dengan nilai peluang antara nol atau tidak mungkin sampai satu atau pasti. Jadi teori probabilitas ini sendiri itu biasanya dipakai untuk mencari kayak peluang ataupun kira-kira kombinasi-kombinasi yang diperlukan untuk menentukan suatu cara. Ada berapa cara misalkan kita dalam suatu masalah itu bisa diselesaikan dengan beberapa cara gitu kan. Nah, untuk rumus dasarnya di sini ada PA sama dengan NA dibagi dengan NS. Nah, PA itu sendiri adalah peluang kejadian A, lalu NA adalah banyaknya hasil yang mendukung A, dan NS adalah jumlah seluruh kemungkinan atau ruang sampel. Oke, jadi di teori probabilitas ini sendiri, kalian jangan sampai lupa bahwasannya untuk menambahkan ruang sampel. Karena apabila nantinya dalam suatu eksperimen kita tidak menambahkan ruang sampel, maka teori probabilitas itu sendiri tidak akan ditemukan untuk jawabannya. Misal jawaban untuk dari kombinasi, untuk dari peluang, dan lain sebagainya. Nah, di teori probabilitas itu sendiri didukung dengan beberapa elemen dasarnya. Seperti yang pertama ada percobaan atau proses percobaan yaitu proses menghasilkan satu atau lebih hasil, ruang sampel atau S yang itu adalah semua hasil yang mungkin. Yang ketiga adalah kejadian atau A, itu adalah subhimpunan dari ruang sampel.
Yang keempat, ada probabilitas itu sendiri atau ukuran kemungkinan dari 0 hingga 1. Yang kelima, ada hasil atau outcome, yaitu satu hasil dari percobaan. Dan yang terakhir, ada elemen dan himpunan yang merupakan bagian dari ruang sampel itu sendiri. Oke, di sini contoh kasus yang biasa kita temui di mata kuliah ataupun mata pelajaran teori probabilitas atau biasa kita kenal itu sebenarnya adalah statistika ya, statistik. Statistik bener ya, statistik sama statistika ya. Itu contoh kasusnya. Yang pertama ada melempar dadu. Jadi kalau lempar dadu sendiri kan ya kita tahu dadu itu ada dua, ada jumlahnya ada dua. Tapi biasanya dalam beberapa kasus itu cuma diambil satu dadu yang ruang sampelnya itu per masing-masing dadu adalah 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini contoh kejadiannya jika munculnya angka genap itu sendiri adalah ada berapa. Untuk peluang itu sendiri, angka genap dalam dadu kan misal dari 1 sampai 6 itu ada 2, ada 4, ada 6. Maka munculnya angka genap itu ada 3. Lalu untuk ruang sampelnya itu sendiri kan ada 6 tadi ya, dadu itu dari 1 sampai 6. Maka peluangnya adalah munculnya angka genap dibagi dengan ruang sampel. Maka peluang terjadinya muncul angka genap itu sendiri adalah 0,5 atau setengah. Lalu yang kedua ada ambil kartu, yang dimana ruang sampelnya sendiri itu adalah 52 kartu. Oke, terus kejadiannya. Kejadiannya kita di sini mengambil contoh, mengambil kartu yang berwarna merah. Ini berwarna merah, oke. Jadi yang kartu merah di dalam kartu remi, ya betul kartu remi itu ada 26. Dan juga yang hitamnya juga ada 26. Maka setengah-setengah, setengah merah dan setengah hitam. Lalu nantinya dibagi dengan ruang sampel. Ruang sampel itu maksudnya adalah total keseluruhan dari jumlah kartu remi itu yakninya 52. Maka bila dibagi 26 bagi 52, maka peluang terambilnya kartu merah itu adalah 0,5 atau juga setengah. Oke, untuk contoh eksperimen selanjutnya adalah contoh eksperimen dalam bidang logistik itu sendiri. Eksperimen ini dilakukan dalam konteks gudang logistik mini. Barang-barang yang datang disortir untuk memastikan tidak ada kerusakan. Dalam eksperimen ini, secara acak dipilih satu barang dari setiap 100 barang yang datang, lalu dicatat jenis kerusakan jika ada. Eksperimen ini juga diulang sebanyak 50 kali. Ruang sampel terdiri atas jenis kerusakannya yang mungkin terjadi, yaitu es tidak rusak, kemasan penyok, segel terbuka, label hilang, atau cairan bocor. Maka akan dipilih kejadian berikut. A adalah kejadian A, barang dengan kemasan penyok. Kejadian B adalah barang dengan segel terbuka, atau kejadian C, barang tidak rusak. Jadi tadi kan di sebelumnya, di pembahasan sebelumnya, kita tuh diberikan contoh eksperimen dalam bidang logistik. Jadi eksperimen ini dilakukan dalam konteks gudang logistik mini. Barang-barang yang datang disortir untuk memastikan tidak ada kerusakan dalam eksperimen ini. Secara acak dipilih satu barang dari setiap barang yang datang, lalu dicatat jenis kerusakan jika ada. Oh, jika ada. Eksperimen ini diulang sebanyak 50 kali. Ruangan sampel terdiri dari jenis kerusakan yang mungkin terjadi. Bisa tidak rusak, bisa kemasan penyok, ataupun segel terbuka, bisa aja label hilang, dan juga cairan bocor. Dengan kita pilih kejadian dari masing-masing kerusakannya, yakni ada barang dengan kemasan penyok yang ditandai dengan kejadian A, barang dengan segel terbuka dengan kejadian B, dan barang tidak rusak dengan kejadian C. Itu oke. Kita ambil contoh, kita bikin tabelnya dulu. Tadi kerusakannya itu ada 1, 2, 3, 4, ada 5 ya. Ada yang tidak rusak, ada juga yang tadi kemasan penyok,
Ada tadi yang segelnya terbuka, ada yang tadi labelnya hilang. Aduh, eh. Dan yang terakhir ada yang katanya cairannya bocor. Aduh, sorry tulisannya jelek karena susah menulisnya di laptop. Oke, jadi di sini kita akan yang pertama cari frekuensinya dulu. Kita tulis F aja. Nah, ini frekuensinya. Tadi katanya kan ada 100 barang yang datang, tapi dicatat ada jenis kerusakannya dan itu dilakukan sebanyak 50 kali. Jadi kita ambil contoh semisal yang tidak rusak itu adalah 28, lalu kemasan penyoknya ada 9, ada segel terbukanya sebesar 6, yang label hilang ada 4, dan yang cairan bocor 3. Totalnya ada 50. Oke, berarti sesuai ya. Eh, 37, 43, 47, 50. Sudah sesuai ya. Tadi dengan soal pertamanya yaitu eksperimennya dilakukan sebanyak 50 kali pengulangan. Oke, sekarang kita menghitung peluang dari masing-masing kejadian ininya dari kejadian si kerusakan yang akan muncul. Total eksperimennya tadi kan ada 50. Nah, apabila yang tidak rusak ada 28, maka caranya adalah ini 28 dibagi dengan ruang sampelnya. Si ruang sampelnya 50 nih. Berarti berapa? 28 bagi 50 itu adalah 0,56. Nah, ini juga berarti kalau kemasan penyok sama berarti kan 9 dibagi 50 itu sama dengan 0,18. Nah, ini berarti yang segel terbuka 6 bagi 50, maka hasilnya adalah 0,12. Label hilangnya berarti 4 dibagi 50 itu sama dengan 0,08. Yang terakhir, yang cairan bocor itu kan 3 berarti dibagi dengan ruang sampelnya 50 sama dengan 0,06. Jadi kalau di total keseluruhan dari peluang ini, maka kejadiannya itu sekitar 1. Satu pas ya, 1,00. Jadi kayak gini ya guys ya. Total dari keseluruhan 50 ini, peluang dari masing-masing kerusakan itu bisa muncul adalah 1,00. Dengan eksperimen pengulangannya sebanyak 50 kali. 50 kali dari masing-masing kerusakannya yakni yang tidak rusak sebanyak 28, yang kemasan penyoknya 9, segel terbuka 6, label hilang ada 4, dan cairan bocornya ada 3. Nah, jadi tadi ya dibilang peubah acak X menyatakan jumlah barang dengan kondisi tertentu itu jumlahnya dalam 50 kali penyortiran. Di next mood. Oke, jadi perhitungan yang tadi itu eh, kita akan memakai perhitungan distribusi binomial untuk menyelesaikan eksperimen ataupun kasus yang sedang kita kerjakan ini. Oke, aku pindahin ke whiteboard lagi. Oh ya, sebelum itu kita ambil contoh kasusnya yakni peluang mendapatkan 9 barang dengan kemasan penyok. Oke, jadi kita ambil contoh kasusnya itu peluang mendapatkan
Aduh, 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 jelek banget. Aduh, 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 aduh. Peluang mendapatkan 9 barang dengan kemasan banyak. Nah, oke. Eh, kalau kita lagi. Jadi kalau mau mencari peluang mendapatkan 9 barang dengan kemasan yang penyok dalam distribusi binomial, berarti kita akan memakai rumus peluang X besar sama dengan X kecil, di mana ada kombinasi dari N dan juga X, terus dikali dengan P pangkat X. Aduh, dan dikali dengan 1 min P pangkat N min X. Yang dimana N di sini itu adalah jumlah pengamatan, terus P-nya adalah peluang kejadian, terus X-nya itu adalah banyaknya kejadian eh, yang diinginkan, dan ada kombinasi yang kurung di depan itu yang NX ya. Jadi kan tadi soalnya itu kita ingin menyelesaikan sebuah kasus, yakninya mencari peluang untuk mendapatkan 9 barang dengan kemasan penyok. Nah, yang tadi kan masih berkaitan dengan tabel yang pertama tadi. Berarti P-nya itu adalah 0,18, terus juga X-nya itu adalah 9, dan N. N itu adalah ruang sampelnya, sama, yakninya adalah 50. Oke, kita langsung masuk ke rumus. P untuk peluangnya, X sama dengan 9 sama dengan kombinasi dari 50 dengan 9 kali 0,18 pangkat 9 dikali lagi dengan 1 kurang 0,18, berarti kita hitung mendapat 0,82 N kurang X, berarti di pangkat 41. Oke. Kita hitung dulu si kombinasinya. Berarti kalau ini kombinasi betul. 50 faktorial per 9 faktorial dikali dengan 41 faktorial. Kalau dihitung-hitung, ini kan banyak. Jadi kita nanti bisa menghitung pakai kalkulator saintifik. Itu kira-kira kita akan mendapatkan yakninya 2, banyak banget ini. 2, berapa ini? Alamak. 2.504.676.595. Terus kita hitung dulu yang peluang di dalam pangkat. Kan ada pertama ada 0,18
pangkat 9. Oke, lagi-lagi daripada ngitung capek-capek, kalian ngitungnya pakai kalkulator saintifik aja biar cepet. Itu kira-kira kita akan mendapatkan 2,089 kali 10 pangkat min 7. Terus yang satunya 0,82 pangkat 41 itu sama ya, dihitung pakai kalkulator saintifik biar nggak kelamaan. Jadinya dapat 0,002364. Nah, kita kalikan semuanya. P atau peluang dari X sama dengan 9, 2.504.676.595 dikali 2,089 kali 10 pangkat min 7. Aduh, kali lagi dengan 0,002364. Sama ya seperti sebelumnya, kalian harus mengkalikannya masing-masing menggunakan kalkulator saintifik biar nggak bingung dan juga nggak kelamaan. Kita mengkalikan yang di hidupannya dulu. Ini kalau dikali kita akan dapat 1.233.187 dikali sama 0,002364. Kita dapat adalah 2,916. Oke, untuk peluangnya, jadi peluang yang kita dapatkan untuk mendapatkan 9 barang dengan kemasan banyak itu sekitar 2,916. Yang kalau nanti kita bulatkan, itu bisa menjadi 3. Nah, dalam distribusi binomial itu juga kita harus menghitung mean atau rata-ratanya dan juga si variansi. Nah, untuk rumus mean atau rata-rata di dalam distribusi binomial tuh ini oh oke. Ini bentuknya apa saya kurang tahu juga. Itu sama dengan n kali p dan variansi itu simbolnya adalah ini variansi dikuadratin itu sama aja kayak n kali p kali 1 kurang p. Aduh. Nah, rata-rata atau mean berarti tadi kan rumusnya n kali p. N tadi kan 50 dikali sama 0,18. Jadi dapatnya adalah kalau ditambah kalkulator saintifik 9. Ini variansi dikuadratin. Rumusnya adalah n kali p kali 1 kurang p. Berarti 50 kali 0,18 kali 0,82. Aduh ya Allah jelek. Oke, kalau dikalikan sama hasilnya adalah 7,39. Alah. Nah, karena bentuknya adalah kuadrat, kita kan mau mencari variansi pangkat 1. Jadi kita hitung akarnya deh. Sorry, 7,39 ini kita akar. Kalau dihitung pakai kalkulator saintifik, kita dapat adalah 2,72. Oke, jadi interpretasinya atau kesimpulannya, rata-rata dari 50 pengamatan sebanyak 9 barang diperkirakan akan mengalami kemasan penyok, itu memiliki nilai simpangan bakunya sekitar 2,72, yang artinya jumlah barang yang penyok umumnya berkisar antara 6 sampai 12 barang. Dari hasil rata-rata kurang lebihnya dari simpangan baku. Oke, selesai untuk penghitungan eksperimen ini. Ayo, Oke, saya selanjutnya adalah kesimpulan. Berdasarkan hasil dari pengamatan dan perhitungan peluang pada proses penyortiran di gudang logistik mini, maka dapat disimpulkan bahwa barang-barang
yang datang memiliki berbagai kondisi, mulai dari yang tidak rusak hingga mengalami beberapa jenis kerusakan seperti kemasan penyok, segel terbuka, label hilang, dan cairan bocor. Dari total 50 sampel, sebagian besar barang berada dalam kondisi baik atau tidak rusak dengan peluang sekitar 56%. Sedangkan jenis kerusakan lainnya memiliki peluang yang lebih kecil antara 6% sampai 18%. Dengan menggunakan model distribusi binomial, kita dapat memperkirakan jumlah rata-rata barang yang mengalami kerusakan tertentu. Misalnya, barang dengan kemasan penyok diperkirakan muncul sebanyak 9 dari 50 percobaan. Dengan validasi data yang wajar, hal ini menunjukkan bahwa teori probabilitas sangat berguna untuk memetakan pola kerusakan barang dan membantu pengelola mudah mengambil keputusan yang lebih tepat, seperti memperbaiki sistem penyortiran atau meningkatkan pelatihan bagi staf. Selain bermanfaat, secara praktis penelitian ini juga menunjukkan bahwa konsep probabilitas bisa diterapkan secara langsung dalam dunia nyata, khususnya di bidang logistik, sehingga dapat menjadi contoh konkret penerapan ilmu statistik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam studi lanjutan. Sudah. Oke, sekian dari presentasi kami. Udah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi Eh, wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih, Ibu. warahmatullahi. Oke, terima kasih buat teman-teman semua dan Ibu dosen dari mata kuliah teori probabilitas ini sendiri itu Bu Husnul Novianingsi. Terima kasih telah membimbing kami selama 1 semester ini dan sampai jumpa di semester selanjutnya. Saya Muhammad Rafadanu pribadi dan mewakilkan teman-teman kelompok saya izin pamit mengundurkan diri dan sampai jumpa di semester selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ada. warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.